Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Ilham, jurusan HKI, Prodi HKI. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit saja tentang Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Perlu diketahui Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Bani Umayyah itu mulai terlihat atau mulai berkembang setelah kekuasaan atau kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin yang ada 4. Yang pertama itu adalah Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Langsung saja, yaitu adalah pertama-tama proses terbentuknya Khalifah Bani Umayyah dimulai sejak Khalifah Utsman bin Affan tewas terbunuh. Jadi mulai terbentuk itu Bani Umayyah itu sejak Utsman bin Affan terbunuh. Nah, itu sudah mulai membentuk Bani Umayyah itu. Mulai terbentuk setelah Khalifah Utsman bin Affan tewas terbunuh oleh tikaman pedang Humran bin Sudan pada tahun 35 Hijriah atau kurang lebih 656 Masehi. Pada saat Khalifah Utsman bin Affan dianggap terlalu nepotisme. Apa yang dimaksud dengan nepotisme? Nepotisme yaitu adalah mementingkan kerabatnya sendiri. Jadi itu alasan yang menikam Utsman bin Affan. Masyarakat Madinah, khususnya para sahabat besar seperti Tholhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam, mendatangi sahabat Ali bin Abi Thalib untuk memintanya menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Permintaan itu dipertimbangkan dengan masak, dan pada akhirnya Ali bin Abi Thalib mau menerima tawaran tersebut. Jadi Ali bin Abi Thalib siap untuk menjadi khalifah yang terakhir, yang keempat, dengan berbagai pertimbangan yang telah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat oleh masyarakat Madinah dan sekelompok masyarakat pendukung dari Kufah ternyata ditentang oleh sekelompok orang yang merasa dirugikan. Misalnya Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Damaskus, Syriah, dan Marwan bin Hakam yang ketika pada masa Utsman bin Affan menjabat sebagai sekretaris khalifah. Dalam satu catatan yang diperoleh dari Khalifah Ali adalah bahwa Marwan pergi ke Syam untuk ketemu dengan Muawiyah dengan membawa barang bukti berupa jubah Khalifah Utsman yang berlumuran darah. Nah, itu menjadi bukti penolakan Muawiyah bin Abi Sufyan pada sekutunya terhadap Ali bin Abi Thalib menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara kedua belah pihak yang berujung pada pertempuran di Siffin yang dikenal sebagai Perang Siffin. 1 Safar tahun 37 Hijriah atau kurang lebih 657 Masehi. Muawiyah tidak menginginkan adanya pengangkatan kepemimpinan umat Islam yang baru. Kenyataan ini membuat Muawiyah tidak punya pilihan lain kecuali satu, yaitu apa? Harus mengikuti Khalifah Ali bin Abi Thalib dan tunduk atas segala perintahnya. Jadi Muawiyah itu sudah tidak ada pilihan lain karena semua sudah mengangkat atau istilahnya itu, ya intinya mengangkat, sudah tahu bahwasanya pengganti dari khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib yang tertera tadi sudah dari mana tadi? Dari
Mesir, Madinah, Kufah, Basrah, nah, sudah mengangkat Ali bin Abi Thalib. Jadi mau nggak mau Muawiyah ya harus tunduk, harus patuh dengan apa saja yang disuruh, apa saja yang diatur oleh Ali bin Abi Thalib. Muawiyah mengecam agar tidak mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib sebelum Ali berhasil mengungkapkan tragedi terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Jadi diungkit-ungkit terus dan menyerahkan orang yang dicurigai terlibat pembunuhan tersebut untuk dihukum. Khalifah Ali bin Abi Thalib berjanji akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini. Khalifah Ali berjanji akan menuntaskan siapa yang membunuh sampai habis. Itu kata dari Ali bin Abi Thalib semasa Ali bin Abi Thalib dijabat atau diangkat sebagai khalifah terakhir. Terus permohonan atas penyelesaian kasus terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan ternyata juga datang dari istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Siti Aisyah mendapat penjelasan tentang situasi dan keadaan politik di ibu kota Madinah dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair. Kita bertemu di Basrah. Pada sahabat menjadi Siti Aisyah untuk bersikap sama untuk menyelesaikan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dengan alasan situasi dan kondisi tidak memungkinkan di Madinah. Di samping itu Khalifah Ali bin Abi Thalib tidak menginginkan konflik yang lebih luas dan lebar lagi. Akibat dari itu muncullah isu bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib sengaja mengulur waktu karena punya kepentingan politis yang mengeruk keuntungan dan kritis tersebut. Nah, itu banyak isu seperti itu dengan alasan katanya mungkin Ali tidak segera menuntaskan permasalahan terbunuhnya Utsman bin Affan, mungkin gara-gara satu alasannya, mungkin karena sudah diangkatnya sebagai khalifah, sebagai pemimpin, lebih mementingkan politis. Nah, seperti itu. Banyak isu-isu yang seperti itu, yang bertujuan untuk menjelek-jelekkan, yang bertujuan untuk menjatuhkan. Jadi isu-isu seperti itu tidak benar. Justru malah Ali bin Abi Thalib itu yang membentengi, yang melindungi Khalifah Utsman bin Affan dari serbuan massa-massa yang ingin berdatangan ke kediaman beliau, seperti itu. Lanjut, sejarah mencatat justru keadaan yang patut dicurigai adalah peran dari kalangan besar istana yang berasal dari keluarga Utsman dan Bani Umayyah. Pada peristiwa ini tidak terjadi seorang pun di antara mereka berada di dekat Khalifah Utsman bin Affan dan mencoba memberi bantuan menyelesaikan masalah yang dihadapi Khalifah. Dalam menjelaskan roda pemerintahnya, Khalifah Utsman bin Affan banyak menunjuk para gubernur daerah yang berasal dari kaum kerabatnya sendiri. Salah satunya yaitu adalah gubernur Mesir, yaitu Abdullah Sa'ad bin Abi Sarah. Gubernur Mesir ini dianggap tidak adil dan berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat Mesir. Ketidakpuasan ini menyebabkan kemarahan dari kalangan masyarakat sehingga mereka menuntut agar Gubernur Abdullah bin Sa'ad segera diganti atau dilengsarkan. Kemarahan para pemberontak ini semakin bertambah setelah tertangkapnya seorang utusan istana yang membawa surat resmi dari khalifah yang berisi perintah kepada Abdullah bin Sa'ad sebagai gubernur Mesir untuk membunuh Muhammad bin Abu Bakar. Atas permintaan masyarakat Mesir, Muhammad bin Abu Bakar diangkat untuk menggantikan posisi gubernur Abdullah bin Sa'ad yang juga sepupu dari Khalifah Utsman bin Affan. Persoalan yang dihadapi oleh Khalifah Utsman bin Affan semakin rumit dan kompleks sehingga tidak mudah untuk diselesaikan secepatnya. Masa yang mulai mengamuk saat itu tidak dapat menahan emosi dan langsung menyerbu masuk ke dalam rumah kediaman Khalifah Utsman bin Affan
dan pada saat itu juga terbunuh dengan sangat mengenaskan. Selanjutnya, usaha untuk memperoleh kekuasaan. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah atau sekitar 661 Masehi. Karena terbunuhnya oleh tusukan pedang beracun saat sedang beribadah di Masjid Kufah oleh kelompok Khawarij, yaitu Abdurrahman bin Muljam. Nah, jadi orang ini Abdurrahman bin Muljam yaitu adalah orang yang telah membunuh khalifah terakhir kita yang bernama Khalifah Ali bin Abi Thalib, menimbulkan dampak politis yang cukup berat bagi kekuatan Islam, khususnya para pengikut setia Ali. Pengikut Ali itu adalah Syiah, seperti itu. Jadi setelah kematian Ali bin Abi Thalib, Khalifah Ali bin Abi Thalib, semua baik dari bawahan Ali bin Abi Thalib maupun pengikut setia membaiat Hasan, putra dari Ali bin Abi Thalib, diangkat menjadi khalifah sebagai pengganti dari ayahnya. Nah, pola pemikiran dari Bani Umayyah. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah berkata seperti ini: "Aku tidak akan menggunakan pedang ketika cukup menggunakan cambuk, dan tidak akan menggunakan cambuk ketika cukup dengan menggunakan lisan. Sekiranya ada ikatan setipis rambut sekalipun antara aku dan sahabatku, maka aku tidak akan membiarkannya lepas. Saat mereka menariknya dengan keras, aku akan melonggarkannya. Dan ketika mereka mengendorkannya, aku akan menariknya dengan keras." Muawiyah bin Abi Sufyan itu terkenal dengan sesosok yang cerdas, cerdik. Ia seorang politis ulung dan seorang negarawan yang mampu membangun peradaban besar melalui politik kekuasaannya. Ia pendiri sebuah dinasti besar yang mampu bertahan selama hampir 1 abad, hampir 100 tahun. Dialah pendiri dinasti Umayyah. Jadi ini pendiri dari dinasti Umayyah itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang politis cerdas, hebat, tegas, dan banyak lagi keunggulan-keunggulannya. Gaya dan corak kepemimpinan pemerintahan dinasti Bani Umayyah berbeda dengan kepemimpinan masa-masa sebelumnya, yaitu masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sangat beda jauh sekali. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin dipilih secara demokratis dengan kepemimpinan karismatik yang demokratis, sementara para kuasa Bani Umayyah diangkat secara langsung oleh penguasa sebelumnya dengan menggunakan sistem monarki hereditas, yaitu apa? Kepemimpinan yang diwariskan secara turun-menurun. Di dalam dinasti Umayyah itu terdapat banyak sekali khalifah-khalifah dalamnya. Dinasti Umayyah itu terdapat 14 khalifah yang menjabat. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan ada Yazid bin Muawiyah. Yang ketiga yaitu adalah Muawiyah bin Yazid. Yang keempat Marwan bin Hakam. Yang kelima Abdul Malik bin Marwan. Yang selanjutnya yaitu adalah Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik. Yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz. Yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik. Yang ke-10 Hisham bin Abdul Malik. Yang ke-11 Walid bin Yazid. Yang ke-12 Yazid bin Walid. Yang ke-13 Ibrahim bin Walid. Dan yang terakhir yaitu adalah Marwan bin Muhammad. Masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz.
yaitu adalah putra dari saudara Sulaiman yaitu Abdul Aziz. Umar pantas diberi gelar khalifah kelima, Khulafaur Rasyidin. Karena apa? Karena kesolihan dan kemuliaannya. Sebelum ia diangkat menjadi khalifah dinasti Umayyah ke-8, ia seorang yang kaya raya, hidup dalam kemegahan. Ia suka berfoya-foya dan menghambur-hamburkan uang. Namun setelah diangkat menjadi khalifah, ia berubah total menjadi seorang raja yang sangat sederhana, adil, dan jujur. Jadi sampai-sampai dianggap sebagai pembaruan Islam abad kedua Hijriah. Sekarang masuk pada peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Peradaban Islam pada dinasti Umayyah mampu membentuk peradaban yang kontemporer di masanya, baik dalam tatanan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Berikut presentasi bagi peradaban Islam di masa kekuasaan Bani Umayyah di dalam pembangunan berbagai bidang. Antara lain, masa kepemimpinan Muawiyah telah mendirikan dinas pos dan tempat-tempat dengan menyediakan kuda yang lengkap dengan peralatan di sepanjang jalan. Penertiban angkatan bersenjata, pencetakan mata uang oleh Abdul Malik, mengubah mata uang Bizantium dengan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai Islam, mencetak mata uang sendiri pada tahun 659 Masehi dengan memakai kata atau tulisan Arab di uang tersebut. Jabatan khusus bagi seorang hakim atau khodi. Keberhasilan Khalifah Abdul Malik melakukan pembenahan administrasi pemerintahan Islam dan memperlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi administrasi. Dan sekarang yaitu masuk pada Bani Abbasiyah. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah atau berkisar pada tahun 750 Masehi oleh Abdul Abbas As-Soffah, dan sekaligus sebagai khalifah pertama kekuasaan Bani Abbasiyah melewati rentan waktu yang sangat panjang sekali, yaitu 5 abad. 5 abad dimulai dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau berkisar kurang lebih 750 Masehi sampai 1258 Masehi. Sangat lama sekali. Kelahiran Bani Abbasiyah erat kaitannya dengan gerakan oposisi yang dilancarkan oleh golongan Syiah terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Golongan Syiah selama pemerintahan Bani Umayyah merasa tertekan dan tersingkir karena kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini bergejolak setelah pembunuhan terhadap Husain bin Ali dan pengikut-pengikutnya di Karbala. Gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah di kalangan orang Syiah dipimpin oleh Muhammad bin Ali. Ia telah dibai'ah oleh orang-orang Syiah sebagai imam. Tujuan utama dari perjuangan Muhammad bin Ali untuk merebut kekuasaan dari jabatan khalifah dari tangan Bani Umayyah. Karena menurut keyakinan orang Syiah, keturunan Bani Umayyah tidak berhak menjadi imam ataupun khalifah. Yang berhak itu adalah keturunan Ali, seperti itu, keturunan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Bani Umayyah bukan berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib, maka hal seperti itu nggak pantas untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW. Yang berhak itu dari pengikut Ali, yang berhak dari Syiah, yang berhak itu katanya yang dianutnya yaitu adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Keturunan ini bekerjasama untuk menghancurkan Bani Umayyah. Seperti itu. Strategi yang digunakan untuk menggulingkan Bani Umayyah itu ada dua tahap. Yang pertama yaitu adalah gerakan secara rahasia dengan diam-diam. Yang kedua yaitu secara terang-terangan atau terbuka secara umum, seperti itu. Sampai segitunya untuk menggulingkan Bani Umayyah. Masa kekuasaan Bani Abbasiyah itu berdiri pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan pola pemerintahan itu,
Para sejarawan biasanya membagi kekuasaan Bani Abbasiyah menjadi 4 periode. Yang pertama masa Abbasiyah 1, yaitu semenjak lahirnya dinasti Abbasiyah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Watsik pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Yang kedua yaitu adalah masa Abbasiyah kedua, yaitu mulai Khalifah Al-Mutawakkil pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai berdirinya Daulah Buwaihiliyah di Baghdad tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi. Yang ketiga masa Abbasiyah ketiga yaitu berdirinya Daulah terusannya dari Buwaihiliyah pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Dan yang terakhir masa Abbasiyah yang keempat yaitu masuknya kaum Saljuk di Baghdad pada tahun 447 Hijriah sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan bagi Bani Abbasiyah. Hal ini disebabkan karena keberhasilannya memperluas wilayah kekuasaan. Dan yang kedua yaitu adalah masa Abbasiyah kedua. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Was dan berakhir ketika keluarga Buwaihiliyah bangkit memerintah. Yang selanjutnya yaitu adalah masa Abbasiyah yang ketiga, yang ditandai dengan berdirinya dinasti Buwaihiliyah, yaitu pada masa ini jatuhnya Khalifah Al-Muqtafi pada tahun 946 Masehi sampai dengan Khalifah Al-Qaim pada tahun 1075 Masehi. Dan yang terakhir masa Abbasiyah yang keempat. Masa ini ditandai dengan ketika kaum Saljuk menguasai dan mengambil alih pemerintahan Abbasiyah. Masa Saljuk berakhir pada tahun 656 Hijriah atau berkisar 1258 Masehi, yaitu ketika tentara Mongol menyerang serta menaklukkan Baghdad dan hampir seluruh dunia Islam, terutama bagian timur. Masuk ke selanjutnya yaitu adalah masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Pada periode pertama pemerintahan Abbasiyah mencapai masa keemasan, di mana dalamnya itu orang-orang yang kuat merupakan pusat kepolitikan sekaligus agama. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan. Dan hal inilah sebagai perpaduan antara perbedaan antara Bani Abbasiyah dan Umayyah. Kalau dinasti Umayyah katakan yang telah dikatakan tadi, bahwasanya dinasti Umayyah itu lebih condong terhadap perluasan wilayah. Sedangkan pada dinasti Abbasiyah tidak ditekankan untuk perluasan wilayah, tapi ditekankan pada ilmu pengetahuan, ilmu Islam dan lain sebagainya. Di sini bukan diberatkan pada perluasan wilayah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan anaknya Ma'mun. Lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat sekali. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab maupun sebagian bahasa pengetahuan. Lanjut,
Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah itu sangat banyak sekali, bukan dari ilmu pengetahuan yang seperti filsafat atau yang lain, tapi melainkan ada juga ilmu kedokteran seperti Dr. Hunain Ibnu Ishaq. Beliau juga seorang ulama dan juga dokter keluaran dari dinasti Abbasiyah. Yang kedua Ar-Razi, Ibnu Sina dan lain sebagainya, masih banyak sekali. Yang kedua ilmu tafsir, yang ketiga ilmu hadis, yang selanjutnya itu adalah ilmu kalam, yang selanjutnya ilmu tasawuf, yang selanjutnya itu adalah ilmu matematika, yang selanjutnya ilmu farmasi. Sedangkan menurut Dr. Badri Yatim MA dikatakan penyebab kemunduran Daulah Bani Abbasiyah yaitu adalah yang pertama persaingan antara bangsa, yang kedua adalah kemerosotan ekonomi karena banyak sekali yang dibutuhkan pada saat itu, konflik keagamaan, yang keempat perang salib, yang kelima serangan bangsa Mongol. Oke, sekian dari saya pribadi, mohon maaf bila ada kurangannya karena saya juga masih belajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.